اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Alhamdulillah fi kulli hal wa ala kulli hal. Itu Rasulullah mengajarkan. Jadi dari guru katakan alhamdulillah fi kulli hal. Rasa tidak enak katakan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Puji syukur, terima kasih ya Allah. Pasti ada rahasia dari apapun yang kita rasakan. Belum pulang ke rumah? Belum. Saya juga belum. Sama-sama tergadai di dunia. Maka Sayyidina Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Penjara bagi saya, penjara bagi sahabat kawan-kawan saya sekarang dihadirkan Allah ke tempat ini pun penjara. Tapi apakah kita berhenti di penjara zahir ini? Maka penjara kita bagi 4, 3 aja. Yang pertama penjara badan, penjara zahir, penjara badan. Dan kebenaran detik ini, jam ini, hari ini, saudara-saudara masih ditakdirkan di penjara badan. Penjara badan ini tidak akan menghalangi pikiran. Maka jangan kalah akal ini oleh badan. Jangan suntuk, jangan stres karena urusan badan, akal tergadaikan. Akal kita punya ruang sendiri, dia punya alam sendiri, dia punya ranah sendiri, dia punya medan sendiri. Maka jangan mau tersiksa oleh tubuh yang terbatas. Saya dulu belajar memenjarakan badan saya 40 hari 40 malam, tidak makan hewan yang bernyawa. Ya, hewan bernyawa mungkin makan. Tak mungkin makan kambing hidup kan? Pastinya makan kambing. Enggak makan daging, enggak makan ikan. 40 hari. Sampai kemudian sanggup mengalahkan badan. Badan mau ngantuk, dilawan. Tak sebut nama Allah. Qumil laila illa qalila. Wahai yang muslimun, bangun malam hari. Maka mumpung masih di sini, berkhalwatlah, menyepilah dengan Allah. Mumpung masih di sini, nanti Bapak keluar ke sana. Ini yang disebut alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur kepada Engkau ya Allah di setiap hal. Zikir di sini, zikir di masjid, zikir di rumah sama. Bedanya di sini kita terputus dari urusan-urusan dunia. Inilah cara cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat tidak bisa khusyuk? Sholat badan di sini, akal di rumah. Badan di sini sujud, ruku, tapi perasaan tidak di sini. Jangan terpenjara hanya oleh badan. Ya, biarkan badan ini terbatas oleh luka, besi, julidnya, terserah itu. Tapi akal kita tidak boleh hilang. Apapun masalahnya. Akal bahasa Arab artinya pengikat. Qaid, iqal, yang mengikat kesadaran manusia.
yang membuat kita nggak ketawa-ketawa sendiri, nggak nangis-nangis sendiri. Kalau akal ini lepas, koinnya lepas, terlepas, maka orang akan tertawa sendiri, senyum tanpa daya senyum, ngomong tanpa daya ngomong. Jangan sampai terjadi. Berarti akalnya kalah oleh badannya. Akalnya kalah oleh. Kalau begitu nggak perlu di sini, di luar sana banyak. Ada orang patah hati, perasaannya mengalahkan akalnya. Akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Ada orang bukan patah hati, tidak lolos nyalon menjadi calon legislatif. Banyak juga yang keluar nggak pakai celana. Banyak. Habis kemarin banyak yang doa-doanya nggak terus. Karena doa lawannya lebih kencang daripada dia. Tapi dia menyalahkan Allah. Ya Allah, aku udah doa, aku nggak dikasih. Salah ente, doanya kurang bersih, doanya kurang kuat. Karena di sana juga bertuhan, kita juga bertuhan. Kuat-kuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan cepat dia dapat. Jangan menggadaikan akal karena masalah badan tertahan. Kami susah mencari ilmu seperti ini. Suatu kali ada seorang syekh gunung dia keras kepada sufi, anti sufi. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Lama-lama dia menemukan rahasia kesufian di dalam penjara. Murid dia namanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Al-Wabil Sayyid mengisahkan dialog antara dia dan gurunya yang dulu anti sufi. Apa dialognya? Wahai Tuan Syekh Ibnu Taimiyah, engkau ini lebih banyak di penjara daripada di luar penjara. Apa yang kau rasakan? Apa kata Tuan Syekh Ibnu Taimiyah? Jannati fi sadri. Ini imam yang sekarang punya pengikut, namanya kelompok Salafi. Tapi kelompok Salafi hanya ikut beliau sebelum menemukan kesufian. Sisi sufinya tidak diambil, sisi salafinya diambil. Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya, apa yang kau rasakan? Lalu beliau menjawab, jannati fi sadri. Surgaku di dalam dadaku. Surgaku di dalam dadaku. Jika aku keluar penjara, aku sedang piknik. Jika aku masuk penjara, aku sedang kembali ke dalam surga. Maka beliau tidak sempat menikah. Beda dengan Syekh Ali dan Dr. Syakhdar. Ada Syekh ini. Ya. Ibnu Taimiyah mana waktu? Gak punya waktu untuk zawaj, untuk menikah. Karena baru keluar, beliau ini tidak bisa diam melihat kemungkaran. Tapi kadang-kadang yang beliau sebut mungkar cuma karena beda paham. Terjadilah perseteruan. Banyak ulama tersinggung karena beliau menentang, mengkritisi banyak ulama. Dilaporkanlah, dianggap melanggar pemahaman. Masuk penjara lagi. Pindah penjara dari Damaskus, pindah ke Kairo, pindah ke Damaskus, begitulah terus. Kadang-kadang ibunya yang mengeluarkan, kadang menteri yang mengeluarkan, kadang jamaahnya yang kaya yang mengeluarkan. Setiap kali keluar, berkelahi lagi, kelahi pemikiran. Ibnu Taimiyah, maka beliau mengatakan jannati fi sadri. Apa maksud Ibnu Taimiyah berbicara begitu? Jannahku, surgaku di dalam dadaku. Dulu dia pernah mengkafirkan seorang syekh
namanya Abu Mansur Al-Hallaj, ya, yang wafat tahun 309 Hijriah. Dia ini wafat tahun 728 Hijriah. Berapa jarak? 300 sama 700, 400-an tahun. Al-Hallaj pernah mengatakan yang mirip-mirip tapi agak sedikit beda. Ma fi jubbati illallah, di dalam jubahku, di dalam diriku cuma ada Allah. Mana muat? Hallaj akhirnya masuk mahkamah, diadili, masuk penjara, lalu dibunuh, dihukum karena dia mengatakan di dalam dirinya ada Allah. Sebenarnya Al-Hallaj berbicara apa yang terasa dalam dirinya, tapi orang tidak paham di masyarakat. Akhirnya dituduh sesat. Namun karena dia sebut-sebut Allah dalam dirinya, kesalahannya dianggap besar, maka dia dihukum mati. Jadi orang-orang dulu mempertahankan keyakinannya dan rasa yang ada dalam dirinya, bahkan bukan hanya disembelih, tangannya diikat, kakinya diikat, satu diikat ke kanan, satu ke kiri, kanan, kiri, lalu kepala, lalu ditarik dengan kuda. Lepaslah semua tangan, kaki, badannya. Mengalirlah darah syahid mempertahankan rasa makom yang ada dalam dirinya. Itu Al-Hallaj. Kata Imam Ghazali, seandainya aku jadi hakim di zaman itu, aku tidak akan salahkan Al-Hallaj, aku bebaskan Al-Hallaj. Cuma hakim saat itu tidak mengerti persoalan Al-Hallaj. Lain dengan Ibnu Taimiyah. Untung dia tidak bilang di dalam dadanya ada Allah, dia cuma mengatakan di dalam dadanya ada surga. Tapi mirip tak? Mirip. Kalau kita pernah bersyair, gimana syairnya? Ma fil qalbi ghairullah itu. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Saya aslinya nggak hafal itu, tapi sampai di sini ada yang hafal mungkin ya, kepantul ke kolbu saya kan. Ini pertama kali saya pakai mic baca ini, kerjaan Amihud. Antum bersyukur, terima kasih Kak Amihud, kami bisa kesini. Ya, syukran Amihud. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada salahnya. Kenapa ini jadi syair tidak dihukum seperti Al-Hallaj, tapi Al-Hallaj dihukum? Karena zaman itu orang belum paham. Ibnu Taimiyah juga sama, fatwa dia tidak dipahami di masanya, atau terlalu berani di masanya, atau dia mengkritisi sesuatu yang sudah mapan, yang kalau dikritisi melanggar, menyinggung. Dulu orang masuk penjara karena mempertahankan pemikirannya. Saudara-saudaraku pasti masuk penjara ada asbabnya, tapi saya yakin tidak ada yang karena pemikirannya. Pasti karena badannya, betul? Itu baru biasa. Ini Ibnu Taimiyah punya akal pikiran dipenjarakan. Al-Hallaj punya rohani dipenjarakan. Dan penjaranya disiksa. Di sini dikasih makan tuh disiksa. Bapak tahu gak biaya negara untuk memberi makan orang dulu? Itu cukup untuk bertahan hidup beberapa puluh tahun ke depan. Tapi baiknya negara diurus ini bapak ini, diurus fisiknya, keluar belum tentu makan seenak itu. Betul Pak Rio ya? Coba tanya beliau sekali berapa ngabisin? Besar. Ini baru di sini, belum dari kota lain, masya Allah. Saya hitung-hitung ya Allah. Kalau semua orang nggak ada yang masuk penjara, negara ini bisa sedekah keluar. Ya, syukur hidup di akhir zaman, nggak disiksa. Coba dihidup di zaman Ibnu Taimiyah.
Disiksa Pak di penjara. Ini malah dihormati ya. Malah difasilitasi ada tempat sholat, Masya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Oh saya salah dituduh. Iya, itu zahir. Ibnu Taimiyah dia tidak merasa bersalah, dituduh. Al-Hallat dia tidak merasa bersalah, dituduh. Mereka berjuang mempertahankan kebenaran dalam dirinya. Kalau kita apa yang kita pertahankan? Ya, paling hak-hak zahir itu pun yang sudah kita langgar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini penjara zahir. Yang kedua tadi kita sudah sebut, penjara akal. Penjara apa? Penjara akal. Penjara akal. Akal itu kerjanya apa? Kalau dia tidak bekerja semestinya, berarti akal di penjara. Apa kerja akal? Berpikir. Pikiran itu kerjanya ngapain? Kalau berpikir kayaknya banyak pikiran nih ya. Ini wajah-wajah banyak pikiran. Belum bekerja akalnya. Akal itu kerjanya apa? Al-qabul wal-rad, menerima suatu data, informasi sesuai dengan yang masuk, data masuk logika, atau menolaknya. Jangan-jangan ada yang masuk penjara karena sudah melanggar akalnya. Dapat kabar, belum konfirmasi, langsung eksekusi. Ternyata salah. Ada kali ya? Pasti ada. Jadi kerja akal apa? Menerima informasi atau menolaknya. Itu kerja akal. Tidak semua informasi diterima, tidak semua juga ditolak. Makanya ada ustadz bilang, jangan dengerin ustadz itu. Gak usah belajar, kamu ngaji di sini aja. Di luar kelompok kita sesat. Ini sudah penjara akal. Sudah penjara akal. Awas kau keluar, kita bunuh. Diancam fisiknya. Ada yang tidak diancam dengan fisik, diancam dengan ayat. Keluar kau dari kelompok kita, kafir. Ya. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kamilah kelompok yang berhukum dengan hukum Allah. Di luar kelompok kami kafir. Mulailah muncul kelompok takfiriyun, pengkafir-kafir. Ini mereka sedang terperanjara akalnya. Ayat digunakan untuk bukan tempatnya. Dulu di masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau dikafirkan dengan ayat. Coba lihat Sayyidina Ali, siapanya Nabi? Sepupu Nabi, mantu Nabi. Ya, benar. Akhu wasihru. Saudaranya dan juga mantunya. Itu dikafirkan oleh kelompok namanya Khawarij. Kelompok yang sudah terpenjara akalnya. Kelompok inilah yang sekarang diurusi oleh negara kita. Makanya negeri ini alhamdulillah masih aman, sentosa. Ini kalau mereka dibiarkan Pak, di mana-mana ada bom. Maulid, syirik, bom. Tawassul, syirik, bom. Terjadi di Bangladesh, terjadi di India, Pakistan. Orang maulid, haflah maulid, dibom. Yang ngebom merasa dia berjihad, padahal akal dia sedang terpenjara. Cuma beda faham. Kalau beda faham tidak perlu pakai bom. Beda faham cukup katakan kita berbeda, selesai. Tidak usah ada bom-boman. Bomnya pakai dalil, pakai hujjah, pakai kitab, pakai sunnah, pakai kalam ulama, bukan pakai bom fisik. Ini tanda mereka tidak
bebas akalnya. Akalnya dipenjarakan oleh orang-orang yang sudah saklek berpikirnya. Orang-orang ini memperkosa ayat-ayat Allah, dijadikan untuk mengotori pikiran orang. Ayat suci tapi digunakan untuk hal gak suci. Mungkin di sini ada yang pernah belajar ilmu pelet, ya. Ilmu debus itu pakai ayat, tapi ayatnya digunakan untuk pelet. Arif pelet? Pelet ini ba'da ruqya atau نقرأ شيئا للمحبة قريب للسحر لكن ليس من السحر. نعم. pakai ayat loh. Ayat tuh في سورة سليمان مثلا حينما قال سيدنا يوسف ماذا قال؟ يا أبتي إني رأيت 11 نعم سيدنا يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت itu. هذا لصاحب المحبة يجعلها رقية أو دعاء أو سحرا. Jadi Quran dipakai surat Yusuf, Nabi Allah Yusuf baca curhat kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu 11 kaukaban. Aku melihat 11 kaukab, bintang. Ya, sujud semua kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Lalu dibayangkan si doi yang sujud. Udah, itu ayat suci tapi jadi untuk hal enggak suci. Maka asbaha sihran, dia menjadi sihir. Walaupun tadinya doa tapi berubah menjadi sihir. Kecuali mau melamar. Mau khitbah boleh Pak? Berarti serius. Ini bukan mau dinikahi, bukan mau dikhitbah. Baca-baca pelet, nanti orangnya stres gimana? Ditinggal ya. Jangan coba-coba. Jadi ayat suci bisa digunakan untuk hal yang gak suci. Begitu juga untuk bab akal. Orang sering gunakan hujjah Quran, hujjah sunnah untuk hal-hal mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Saya berharap tempat ini steril dari itu, ya. Amin ya Rabbal. Jika ada yang ahli zikir, pernah belajar zikir qalbu dulu, ajarkan temannya satu-satu. Ya, siapa yang mau diajar-ajar? Coba rasakan ketenangan luar biasa. Ibnu Taimiyah tadi ngomong apa? Jannati fi surgaku di dalam dadaku. Di surga enak? Enak. Apa isi surga? Surga itu buah dari zikrullah. Ibnu Taimiyah sibuk, sangat sibuk, syughul, sangat sibuk. Ketika beliau masuk penjara, beliau bisa khatam Quran 80 kali. Samanina khatmah fi sijn. 80 kali khatam di dalam penjara. Maka Ibnu Taimiyah menganggap kalau masuk penjara, masuk ke dalam taman surga. Itu Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Ya. Maka saya berharap ya, saudara-saudaraku semua pasti dulu pernah belajar zikir di kampung. Di sini banyak-banyak amal. Ya, jangan hanya banyak makan, nanti pulang-pulang tambah berat, bukan tambah iman. Ya. Saya nih Pak, kata orang enak makan, enggak, saya susah makan. Tanya istri saya, tanya teman-teman saya nih yang menemani, susah saya makan. Kadang untuk menyenangkan tuan rumah, saya makan. Tahu, tapi badan alhamdulillah masih besar ya. Kayak enggak nafsu lihat makan itu. Tapi kalau sudah icip, nah baru bisa. Kayak bosan. Saya pengen makanan yang lebih nikmat, tapi tidak boleh dirasakan di dunia. Itu hanya ada di surga. Maka Nabi mengatakan,
idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau mampir melewati kebun-kebun surga, maka ikutlah menyantapnya. Dan ini saya rasa kebun-kebun surga tempat itu. Maka saya berharap mulai hari ini, esok, hidupkan zikir pagi sore. Zikir pagi sore bukan membaca hafalan. Ini yang paling pendek saya ajarkan. Mau ngamalkan? Insya Allah tidak akan kesepian sepanjang hidupnya. Coba diingat-ingat. Pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti dah hafal ya? Dimaknai, ya Allah terima persaksianku, wahai Rasulullah terima aku jadi umatmu. Kira-kira gitu dimaknai. Lalu baca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah. Dikirimkan untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kepada ruhaniyah Rasulullah aku bacakan Al-Fatihah. Cukup. Lalu setelah itu ada zikir yang kalau saya sedang sibuk, saya lagi kalut, lagi stres, itulah menghibur saya. Pertama, subhanallah. Ini disebut zikir taman-taman surga. Disebut juga maqalidus samawati wal ardh. Buhul-buhul langit dan bumi. Langit bumi ini bisa bertahan, gempa bisa dikurangi, letusan gunung tidak sebanyak biasanya. Itu karena ada zikir-zikir ini. Pertama subhanallah 100 kali. Dihafalkan ya? Sudah hafalkan? Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Itu zikir matanya dipejam. Matanya ketika menyebut nama Allah dihunjamkan ke dada. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam hati. Itulah makanan kolbu. Kolbu makannya nama Allah, badan makannya nasi, ikan, daging. Kapan kita ngasih makan kolbu? Maka sebut namanya, menghantarkan ke dalam diri ini, ke dalam dada ini, maka kolbu kita sedang menyantap. Kalau badan sehat, kolbu sehat, orang ini akan jadi paling waras. Tambah la haula wala quwwata illa billah. Ini paling penting ini. Isi kolbunya Rasulullah ini dia. La haula wala quwwata. Apa arti la haula wala? Tiada dayaku, tiada upayaku kecuali karena Allah. Aku sekarang di sini, di sana, dimanapun semua Allah yang menggerakkan. Bahkan zikir ini pun Allah lah yang memberikan. Ciri-ciri orang diberikan anugerah oleh Allah, lisannya mudah menyebut nama Allah. Mau dia di penjara, mau dia di rumah, mau dia dimanapun, jika dia tidak menyebut nama Allah walaupun dia di istana, maka dia makhluk yang terpenjara. Maka siapa yang mengamalkan zikir-zikir ini, kolbunya bebas sentosa, meskipun badannya dalam rutan sambas. Ditambah hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Lalu ditutup salawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Cukup itu. Mungkin tidak perlu baca Ratibul Haddar, Ratibul Atas, enggak usah dulu. Itu kalau sudah keluar nanti. Di sini bacanya berapa tadi? Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, La ilaha illallah 100, La haula wala quwwata illa billah. Bapak setiap baca ini ada istana di surga. Orang punya istana sekarang di dunia, tapi kalau di istana itu dia tidak baca ini, dia tidak punya istana nanti di surga. Mau punya istana di surga? Satu subhanallah 10 pohon. Pohon itu kalau kita jalan 100 tahun baru bisa lewat. 100 tahun, ringgangnya bukan main, panjangnya bukan main, lebarnya Masya Allah. Kita jalan, nggak selesai-selesai, masih di bawah pohon. Mau?
Saya harap nanti Pak Priyo kalau ada nih, tim ruhani, zikir tadi dicetak, taruh di depan. Ya, masing-masing saja zikir. Kalau mau sekali seminggu zikir bersama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali seminggu. Ya, kalau bisa tiap hari takut bosan. Ya, amalkan sendiri. Silakan dibuat ini Pak Priyo, ini hadiah dari saya. Saya ijazahkan, izinkan semua untuk mengamalkan. Ya. Jawab, saya terima. Saya terima. Al-Fatihah. Ya. Bagian akhir yang mau saya sampaikan. Jika tubuh dilatih, maka dia kuat. Jika akal dilatih, dia cerdas. Jika kolbu dilatih, dia merdeka. Jika ruh dilatih, dia menjadi wali Allah. Siapa tahu ada yang jadi wali Allah di sini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya rasul